Dan yang mengelola keuangannya, peluang usahanya berhasil itu meningkat hingga 70% dari yang tidak mengelola keuangannya. Ngomongin Gen Z. Iya. Boleh angkat tangan Anda kalau merasa Gen Z? Bapak boleh angkat tangan gak Pak? Jiwa muda Pak, tetap Pak. Iya. Jadi kan ada Gen Z, ada milenial, ada kolonial ya Pak. Tapi semua generasi itu pasti punya masalah dengan keuangan karena namanya uang, ujung-ujungnya uang sama waktu kan best friend forever ya. Orang punya uang gak punya waktu, orang punya uang gak punya waktu. Itu aja gitu masalahnya dalam hidup. Semua punya masalah yang sama. Aduh iya, alhamdulillah kita masih sehat semua hari ini. So, saya ada slide juga boleh ditampilin? Iya, mohon ditampilkan. Iya, silakan. Oke. So, kan pertanyaannya gini, sekarang mungkin gak cuma Gen Z sih Mbak Marta, tapi kalau kita ngomongin orang Indonesia pada umumnya, abis COVID kemarin, semua mendadak melek teknologi ya nggak sih, dari mulai yang tadinya nggak pernah pegang HP, sekarang tahu-tahu anak-anak SD TK udah belajarnya pakai HP ya kan, ya kita dipaksa untuk berubah saat itu. Orang yang nggak pernah Zoom tahu-tahu mungkin bapak ibu jadi familiar sama Zoom, yang tadinya nggak pernah ngerti, jadi kok enakan Zoom ya malah ya dibanding harus ke kantor ya, akhirnya kan jadi gitu. So sekarang pertanyaannya adalah kalau ngomongin tentang pengelolaan keuangan gimana sih? Karena namanya pengelolaan keuangan tuh menurut bapak ibu gampang apa susah? Ya bisa susah, bisa gampang. Nyaman apa nggak nyaman? Kan kalau tadi contohnya Mbak Lolita ngelihat kondisi keuangan gitu ya. Nyatet nggak? Nggak, serem. Itu sama Bapak Ibu kayak, kalau saya kan lagi melebar nih badan. Kalau pagi nimbang ke timbangan takut, ada yang takut nginjek timbangan? Karena rasanya nggak nyaman untuk mengetahui apa yang sebenarnya kondisi kita saat ini. Boleh next dulu Mas? Oke, nah kalau kita ngomongin tentang UMKM di sini boleh angkat tangannya kalau yang UMKM yang punya usaha, angkat tangan Anda kalau punya usaha. Wah banyak, semoga sukses terus. Thank you Bapak Ibu. Selalu berusaha, berikhtiar terus Pak. Betul. Ada yang mahasiswa boleh angkat tangannya? Oh rame, oke. Ada yang mahasiswa dan punya usaha? Mantap. Oke, so kalau kita ngomongin tentang usaha mikro gitu ya, 47% itu mengalami kesulitan karena pengelolaan keuangan. Karena bingung cara ngelola keuangannya, terutama untuk yang baru mulai. Duitnya gimana ya, biasanya nih baru nyampur-nyampur nih duitnya nih, antara duit belanja, hasil jualan sama uang jajannya nyampur. Akhirnya nggak tahu uangnya kemana aja. Next dulu Mas. Dan hanya 46% UMKM yang udah benar-benar misahin keuangan bisnis dan pribadi. Nextnya. Pertanyaannya gini, ini udah kayak pertanyaan ayam dan telur. Punya duit dulu baru dikelola, atau ngelola dulu supaya duitnya makin lama makin banyak? Ya kan gitu ya. Kalau bilangnya duit punya duit dulu, kalau nggak punya duit apa yang mau saya kelola kan gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak belajar ngelolanya, duit berapapun rasanya juga nggak cukup jadinya. Jadi ini bener ayam dan telur, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah, mana yang mau kita mulai duluan. Next ya. Tapi kalau ngelihat nih, saya waktu itu lagi jalan-jalan ke Jogja, karena Bang Raya ada cabang kita di Jogja gitu kan, dekat Pasar Keranggan kalau Bapak Ibu tahu. Di depan pasar tuh ada mbok-mbok jualan gudeg. Terus saya tanya, Bu berapa lama jualan Bu? Oh dari muda, udah gak tahu berapa tahun deh ibunya, udah lumayan tua, mungkin umurnya 70-80 tahun. Dari dia masih gadis dia udah jualan gudeg, berarti mungkin udah 40 tahun jualan gudeg. Udah sampai cucunya pun sekarang jualan gudeg gitu. Dan ada yang salah juga dengan itu. Dan jualan gudegnya dia dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang, ngelola keuangannya pakai kaleng tenggo itu. Terus saya tanya, Bu gak mau buka restoran tak Bu? Enggak lah, saya gini-gini aja Mas. Yang penting udah cukup muter. Jadi kalau punya usaha, mau muter bisa muter. Tapi apakah cuma mau muter aja? Apakah Bapak Ibu punya usaha nggak pengen growing? Mau growing nggak kalau punya usaha kira-kira? Dari jualan gudeg di pinggir jalan jadi punya restoran gudeg, jadi punya 1, 2 gerai dan seterusnya. Akhirnya jadi usaha yang besar gitu kan. Dan itu semua dimulai dengan gimana sudut pandang Anda tentang pengelolaan keuangan usaha Anda. Next ya. Karena
UMKM yang mengelola keuangannya, ya, yang mengelola keuangannya itu menunjukkan peluang bertahan 3 sampai 5 tahun pertamanya lebih besar dibanding yang tidak mengelola keuangannya. Jadi UMKM tuh biasanya kalau nggak ngelola keuangan 3 tahun bubar. Usaha, terus 3 tahun ganti lagi deh. Nggak jelas jadinya. Jadi kalau usahanya bisa sampai 3-5 tahun, itu congratulations, Anda udah ada di persen orang-orang yang berhasil menjalankan usahanya. Dan yang mengelola keuangannya, peluang usahanya berhasil itu meningkat hingga 70% dari yang tidak mengelola keuangannya. So apakah saya bilang kalau UMKM nggak kelola keuangan udah pasti gagal? Nggak juga, rezeki orang nggak ada yang tahu. Tapi peluangnya lebih besar apa lebih kecil jadinya kalau dikelola keuangannya? Jadi lebih besar. Next ya. Next. Nah, dan ada korelasi positif antara orang yang mengelola keuangannya dengan akses terhadap permodalan. So kalau Bapak Ibu usahanya dari jualan kecil akhirnya jadi pembesar, one day mau akses permodalan ke bank dan lain-lain, ke lembaga keuangan, peluangnya akan semakin besar ketika catatan keuangannya, ketika pengelolaannya sudah lebih rapih daripada yang tidak. Next ya. Nah, ada 3 jenis kalau kita ngomongin tentang pengelolaan keuangan UMKM. Yang pertama adalah uang pribadi dan uang usaha campur jadi satu. Nah ini banyak nih biasanya orang-orang yang baru mulai jualan gitu. Istri saya jualan, dia jualan mainan action figure. Dia jualan action figure tapi keuangannya waktu baru mulai dicampur. Jadi kalau ditanya dapat uang berapa untungnya? Berapa ya? Ya pokoknya seginilah duitnya. Udah gitu dipakai jajan habis lah. Jadinya ya udah selesai gitu kan, butuh suntikan dana lagi tuh mau beli modal berikutnya. Itu yang pertama. Nggak ada yang salah juga. Everyone start at some point. Setiap orang mulai di satu titik. Kemudian yang kedua adalah uang pribadi dan usahanya mulai dipisah ke berbagai rekening. Punya banyak bank. Punya banyak rekening di banyak bank untuk pisahin mana rekening usahanya, mana rekening pribadinya. Nggak salah juga. Itu juga bisa gitu. Dan yang ketiga adalah uang usaha dan uang pribadinya dipisahkan di rekening, tapi terkonsolidasi di satu perbankan. Akhirnya apa? Uangnya terpisah, tapi tetap memiliki helikopter view atau bisa ngelihat uangnya, bisa ngelihat kondisi keuangannya secara menyeluruh. Jadi nggak terpisah lagi. Dipisahkan dengan terpisah itu beda. Jadi memisahkan dengan sengaja pos-posnya dengan dipisahkan jauh itu beda. Jadi terpisah tapi tetap punya visibility atas keuangannya. Itu yang kita berusaha solve di Bank Raya dan kita ngelihat itu yang paling efektif ternyata. Jadinya apa? Bapak Ibu misahin rekeningnya, memisahkan keuangannya, tapi semuanya ada di penglihatan yang sama. Saya bisa lihat di suatu tempat, sebenarnya duit saya ada berapa totalnya. Duit bisnis saya dan duit usaha dan duit pribadi saya. Next ya. Nah, ini tadi nih, Mbak Lolita tadi sempat sebut tentang financial decision. Gitu kan. Kalau saya gambarkan sebagai iceberg, Mbak. Tahu gunung es, teman-teman? Kan Bapak Ibu kalau gunung es ingatnya Titanic ya. Terus ada Jack sama Rose di depan lagi. Ya ada, yang kuliahan gak tahu kan, Titanic kan. Nanti googling ya. Oh tahu ya. Oh tahu ya. Nah gunung es. Gunung es itu kan kalau yang kelihatan di luar sekitar berapa? 20% yang kelihatan di luar di permukaan. Di bawahnya sekitar 80% tuh gak kelihatan. Nah, financial decision kita itu namanya visible action. Tindakan yang terlihat. Bagaimana seseorang membuat keputusan terhadap keuangannya. Itu yang kelihatan. Yang mempengaruhi apa? Macam-macam. Financial state, my current financial state. Yang Mbak Lolita tadi bilang tuh. Saya udah nyatet belum keuangan saya ada di mana sekarang? Kemudian financial belief saya apa? Sudut pandang saya terhadap uang. Kalau saya dulu dilahirkan di keluarga yang kayaknya, wah kalau duit tuh susah dicarinya, kamu jangan boros, lalala. Akhirnya saya punya sudut pandang bahwa duit itu susah dicarinya. Dan akhirnya ya susah beneran nyari duitnya. Beneran jadi susah nyari duitnya. Atau mungkin saya dilahirkan besar di keluarga yang pengeluarannya foya-foya gitu misalkan. Akhirnya kalau saya punya duit sekarang saya foya-foya juga gitu kan. Nah sudut pandang kita apa terhadap uang itu juga mempengaruhi bagaimana kita mengelola keuangannya. Kemudian spending blindness. Banyak orang yang gak tahu berapa banyak uangnya keluar. Uang saya buat apa aja ya, apalagi bahaya banget kalau punya usaha. Duit saya buat apa aja kemarin ya, buat usaha ini kok habis aja ya. Modalnya buat kemana aja, karena pencatatannya nggak rapi. Dan ini semua adalah hal-hal yang saya sebenarnya tahu, tapi saya pura-pura nggak tahu. Saya nggak mau lihat. Nah pertanyaannya kan sekarang gimana caranya untuk ngelihat?
Next. Nah, di Bank Raya semangatnya adalah untuk ngajak Bapak Ibu Anda semua untuk jadinya bisa mengobservasi bagaimana kondisi keuangan saya sekarang. Sehingga apa? Sehingga bisa melakukan tindakan yang berbeda. Kalau budget saya nggak efektif, apa yang hal berbeda yang bisa saya lakukan? Sehingga menghasilkan hasil yang berbeda juga. Ini semangatnya produk-produk di Bank Raya kalau ngomongin tentang pengelolaan keuangan. Dan pertanyaan saya tadi, kira-kira nyaman apa nggak nyaman ngelola keuangan? Coba ya kita buktikan ya. Sekarang Bapak Ibu semua tangannya ke depan. Oke. 1, 2, 3, nanti lipat tangannya ya. 1, 2, 3 lipat. Oke. Sekarang ingat-ingat, tangan yang di atas yang kanan apa yang kiri? Ingat-ingat ya, ingat-ingat aja ya. Oke, sekarang majuin lagi tangan ke depan. Sekarang 1, 2, 3 lipat lagi, tapi dibalik. Kalau tadi kanan di depan, sekarang kirinya di depan. Oke. 1, 2, 3 lipat. Oke, nyaman nggak? Nggak nyaman. Karena menyadari sesuatu rasanya nggak nyaman. Jadi pertanyaan, boleh turun tangannya. Jadi pertanyaannya bagaimana bank bisa membantu Anda semua untuk menyadari keuangan Anda dengan cara yang lumayan nyaman. Walaupun waktu ngelihat, ih banyak ya pengeluaran saya. Tapi dipaksa dengan cara yang lebih nyaman daripada mesti ngeliatin satu-satu tuh laporan keuangan yang banyak banget. Next ya. So, kalau ngomongin kelola keuangan dengan bisnis, di Beraya tuh ada namanya saku bisnis. Jadi ketika nanti, udah buka rekening Raya Bapak Ibu? Belum, abis ini buka ya, cobain. Kenapa? Buka rekening gak gampang, kurang dari 5 menit. Gratis, gak ada biaya admin, gak ada minimal saldo. Udah gitu di dalamnya bisa bikin banyak banget rekening. Nih saya kasih tahu apa aja. Pertama adalah saku bisnis. Bapak Ibu habis buka rekening personal, bisa buka saku bisnisnya. Gak ada biaya tambahan lagi. Langsung bisa misahin keuangannya. Dan di dalam saku bisnis bisa bikin 5 rekening lagi terpisah. Sehingga bisa misahin tuh. Mana duit buat bahan baku, mana uang buat bayar karyawan, mana uang untuk sewa kios mungkin. Sehingga yang tadi Mbak Lilute bilang, waktunya gaji karyawan udah gak pusing lagi karena posnya udah ada. Di satu rekening yang sama, di dalam satu aplikasi yang sama. Di dalam saku bisnis juga, Bapak Ibu bisa bikin QR. Udah punya kris belum usahanya? Nah, di Bank Raya bisa tuh dibikin langsung kalau buat yang belum punya. Kalau yang udah punya juga gak apa-apa, bikin lagi aja di Bank Raya. Bisa daftar di situ, krisnya langsung daftar di situ. Dan yang lucu lagi, ada yang tahu ini nggak? Atau ada yang punya nggak di tokonya? Kalau ada yang bayar terus bunyi krisnya. Ada alatnya biasanya ya. Bayar nggak Bu alatnya? Bayar lagi ya. Kalau di aplikasi Raya, handphonenya yang bunyi. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli alat lagi. Handphone Bapak Ibu sendiri yang akan ngomong. Uang masuk Rp5.000 ke Bank Raya. Nggak pakai beli alat lagi, handphone Bapak Ibu sendiri yang bisa bunyi sendiri. Kayak ngapain beli barang lagi? Handphone udah lumayan mahal. Bisa dipakai, kenapa nggak handphonenya aja yang kita bunyiin? Kenapa mesti bayar lagi? So Bank Raya juga ngasih fasilitas itu saat ini di dalam saku bisnisnya. Lebih ngirit, lumayan kan 30 ribuan atau 60 ribuan sebulan bisa diirit buat yang lain. Dan kalau pakai QR Bank Raya gratis Bapak Ibu, nggak ada potongannya. Next. Nah, ini tadi saya bilang ya bisa buat banyak saku, jadi bisa pengelolaan keuangan bisnisnya. Next ya. Dan kalau tadi Mbak Lilita bilang tentang laporan keuangan, nyatetin. Kan nyatetin tuh capek ya. Udahlah tadi kita sepakat tadi, ngelola keuangan tuh nggak nyaman ya rasanya, seperti ngebalik tangan tadi. Udah gitu disuruh nyatet sendiri, capek banget. Nah kita bantuin. Di aplikasi Raya, laporan keuangannya, kalau Bapak Ibu pakai krisnya segala macam nih Mbak Marta ya, udah nggak usah nyatet lagi. Jadi ini teknologinya udah ada, udah langsung auto categorize semuanya. Tinggal dilihat setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, uang usahanya buat apa aja. Dan ini nggak cuma di bisnis aja Bapak Ibu, tapi di personalnya juga udah ada juga Mbak Marta, Mbak Lolita. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu pakai aplikasi Raya, lalu jajan di warkop gitu ya, atau beli kopi pinggir jalan kopi jago gitu. Atau apa, ini boleh sebut merek nggak sih? Dari tadi saya sebut merek aja gitu. Nggak apa lah ya. Kopi gerobak itu, nge-scan aplikasi Rayanya udah pintar untuk tahu bahwa Bapak Ibu lagi belanja minuman. Sehingga langsung terkategorisasi, masuk ke pos makanan dan minuman. Kalau Bapak Ibu bayar untuk di minimarket misalkan, udah langsung ketahuan ini grocery atau untuk kebutuhan rumah tangga. Aplikasinya udah sepintar itu. So teknologi udah sampai situ gitu. Kita bisa bantuin ke sana. Next ya. Kris bisnis tadi saya bilang next.
Nah, mutasi transaksinya juga bisa dilihat bareng-bareng. Ada Bapak Ibu boleh angkat tangan kalau usahanya punya karyawan. Ada yang udah punya? Belum, didoain semoga cepat-cepat punya karyawan. Kalau nih ya, kalau misalkan udah punya karyawan, misalkan ada mbaknya yang jaga gitu. Kan kalau kita makan di warteg suka gitu ya. Yang punya bukan mbaknya, ada saudaranya biasanya. Saudaranya biasanya ngajak saudara dari kampung buat jaga di situ. Nah, aplikasi Raya itu bisa bikin akses untuk kasirnya. Jadi pegawai Bapak Ibu bisa ngelihat juga mutasi krisnya. Jadi nggak lagi tuh Bapak Ibu habis belanja diminta foto, foto dulu dong. Atau dia nanti lapor ke bosnya, nggak perlu. Karena dia pun bisa ngelihat di handphonenya dia sendiri. Next. Undang karyawan, next. Nah, 5 menit terakhir tentang area dalam hidup. Karena gini, kan Bapak Ibu orang yang sama. Ini kan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu atau mas-mas mbak yang sama, yang punya usaha dan yang punya keluarga, ya enggak? Kalau yang masih single, yang anak kosan, yang mahasiswa kan kalian juga punya kehidupan pribadi, ya kan? Punya kehidupan pribadi gitu loh. Bapak Ibu juga pasti punya hal lain yang perlu dipikirin, gak cuma tentang usaha aja. So di Bank Raya kita juga ngajak untuk ngelihat area lain dalam hidupnya Bapak Ibu. Apa aja sih? Next. Nah, ini tuh kayak yang tadi Mbak Lolita bilang gitu loh. Ingat gak yang lingkaran tadi? Lingkaran tadi itu gak cuma ngomongin tentang usaha kan? Tapi ngomongin juga tentang fisik, gimana kesehatan fisik, bagaimana sosial Mbak tadi ya, bagaimana hubungan sosial dengan orang-orang lain. Bahkan ada tentang religius juga tadi gitu kan. Di Bank Raya bisa kok langsung zakat otomatis di Bank Raya. Bisa beneran, bisa setting setiap tanggal berapa saya mau donasi zakat ke YBM Brilian, itu langsung bisa di setting. Jadi religiusnya juga bisa di Bank Raya Mbak. So, di area dalam hidup gimana? Di aplikasi Raya, di Bank Raya, kita bisa ajak Bapak Ibu untuk ngatur keuangan Bapak Ibu, atur budget. Kita punya namanya saku budget, itu bisa bikin sampai 10 budget berbeda. Ini pribadi ya, di luar yang bisnis ya. Saku budgetnya bisa bikin 10 rekening berbeda, nggak ada minimal transaksinya, nggak ada biayanya. Gratis silahkan dipakai. Dan bisa auto budgeting, setiap bulan otomatis ditransfer duitnya dipecah. Mana duit buat jajan, mana duit buat transport dan lain-lain. Kemudian ada saku pintar, tadi Mbak Lolita juga ngomongin tentang goal, tujuan-tujuan dalam hidup. Kalau ada tujuan, pengen nabung buat bayarnya uang pangkalnya anak, uang pangkal sekolah anak misalkan 2 tahun lagi. Kita punya fitur namanya saku pintar. Bapak Ibu bisa nabung secara otomatis harian, mingguan, bulanan, atur sendiri. Saya mau nabung secara otomatis setiap kapan buat tujuan apa. Sehingga ketika lihat sakunya, oh saya ingat saya punya tujuan ini. Jadinya semangat juga nyari kerjanya. Kemudian soal dana darurat, kita punya namanya saku jaga. Ini bunganya lebih tinggi, bisa dipakai. Dan kalau takut kepake, ada namanya saku jaga optimal, bisa dikunci. Karena ada orang yang gitu kan, takut kepake lah saya lah. Udah dikunci aja. Bisa dibuka, tapi dikunci aja. Jadi duitnya gak kemana-mana, emang dikunci untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi kalau Bapak Ibu mau melakukannya. Arisan juga gitu. Udah bayar belum si ibu ini nih? Oh belum nih, ketahuan setiap bulannya. Jadi satu rekening, tapi bisa dilihat bareng-bareng. Tujuannya apa tadi kalau ngomongin, apa tadi Mbak? Wellness, ya kan? Iya, financial wellness. Financial wellness, itu ngomongin juga tentang social wellness-nya juga di aplikasi Raya. Okay. Jadi udah full cycle nih. Dan uang saku ini lucu banget. Ini kita juga punya fitur buat anak-anak. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak SMP kan udah pernah pegang HP ya hari gini ya. Di sekolah jajan udah mulai pakai QR ya. Ya kan biasanya Bapak Ibu mungkin ngisiin e-wallet ya buat dia jajan. Ada namanya uang saku Bu di aplikasi Raya. Ibu bisa buka rekening, nanti anaknya masuk aplikasi Raya mode anak-anak. Transaksinya cuma bisa QR, transfernya kita batasin, Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat dia jajan di mana. Bapak Ibu bisa lihat anak Bapak Ibu jajannya di mana hari ini. Jadi tenang hidup juga gitu loh. Keluarga juga terjaga. Tujuannya bukan buat ngawasin, tapi untuk gimana Bapak Ibu juga punya ketenangan karena percaya bahwa anak-anak Bapak Ibu kita jagain juga. Bareng-bareng kita jagain gitu. Kita percaya bahwa generasi muda Indonesia ini yang akan jadi penerusnya kita nanti. Jadi kita jagain mulai dari mereka jajannya bener apa enggak. Jangan jajan yang enggak. Kita bantu Bapak Ibu untuk punya visibility tentang transaksi anak-anak kita. Next ya. Ini saku barang, next. Anak-anak tadi, next. Dan yang terakhir, langsung gak jadi, yang mau ngasih waktu langsung gak jadi. Yang terakhir, mensaku in corpore sano. Bukan mensana in corpore sano ya, tapi dalam saku yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kenapa? Tadi Mbak Lolita sempat mention tentang kesehatan fisik juga, ngaruh.
Kalau badannya sakit, duit banyak rasanya juga nggak enak gitu. Nah di Bank Raya kita mau ngajak Bapak Ibu juga hidup sehat dengan menabung. Lucu banget nih baru ada di Indonesia. Next. Cuma ada Bank Raya yang punya di Indonesia, kita punya namanya Raya Aktif. Nanti Bapak Ibu begitu pakai aplikasinya langsung aktifin ya. Kalau yang suka jalan pagi, ada yang suka jalan pagi Bapak Ibu? Nah atau ada mungkin aerobik sama ibu-ibu komplek, iya lagi ya bener ya. Atau anak-anak mudanya mungkin suka ikut maraton, lari segala macam. Di aplikasi Raya ada namanya Raya Aktif Mbak Lolita. Jadi Raya Aktif itu adalah fitur untuk menghubungkan kegiatan fisik dengan menabung. Bayangin gini, kalau Anda suka lari, kan pakai sepatu lari ya. Kemudian setelah sepatunya dipakai setahun 2 tahun, habis kan sepatunya lama-lama kan. Kayak rusak lah segala macam dan perlu diganti. Nah di Raya Aktif Bapak Ibu bisa bikin, setiap kali saya lari 1000 langkah atau setiap kali saya lari 1 kilometer, saya otomatis nabung Rp10.000. Saya otomatis mindahin dari rekening utama saya masuk ke saku buat beli sepatu. Sehingga waktu sepatu saya jebol, duit saya udah cukup buat beli sepatu. Itu didetek dari langkah. Langkahnya nggak mesti pakai smartwatch, bisa pakai handphone. Lari pagi bawa handphone dong biasanya kan. Kan kelihatan tuh langkahnya berapa banyak. Nah aplikasi. Hah? Boleh aja Bu disetting. Setiap 5.000 langkah bebas. Setiap 5.000 langkah saya mau bikin 5.000. Bisa diatur sendiri. Terserah Bapak Ibu. Tapi intinya adalah ayo gerak biar badannya juga sehat. Ini juga something yang baru kalau ngelihat tentang behavior Mbak. Tadi pertanyaannya salah satunya adalah gimana sih Gen Z gitu ya behaviornya. Salah satunya adalah Gen Z zaman sekarang banyak yang sibuk ngurusin lifestyle, lupa sama nabungnya. Main padel seminggu 3 kali, begitu nabung, kelabakan. Gitu kan. Nah kita ajak untuk ayo bergerak sambil menabung. Bergerak sambil menyisihkan uangnya ke saku yang lain, ke rekening yang lain yang emang dipakai untuk menabung. Akhirnya apa? Kita mau ngajak Bapak Ibu semua dan teman-teman semua terutama, ini banyak banget Gen Z yang mulai tertarik untuk pakai. Kita ngajak bahwa, ingat kasih zaman dulu ada lagu, Bang Bingung yuk kita nabung, tang ting tung yuk. Ya, kalau anak mahasiswa nggak tahu Bu. Tercari ya. Intinya adalah nabung secara nggak sadar, unconscious saving. Jadi bagaimana kita bisa mengajak anak-anak muda, teman-teman, nggak cuma anak muda, dari mulai Gen Z, milenial sampai kolonial untuk kita bareng-bareng bergerak dan menabung. Kenapa enggak? Ini fitur ini canggih banget, nggak ada bank lain yang punya. Pertama ada di Indonesia, melangkah sambil menabung. Next ya. So, pertanyaannya gini, kalau bisa menangin area bisnis, keluarga, komunitas, dan pribadi sekaligus, kenapa enggak? Kenapa mesti pilih salah satu? Dan kenapa enggak dimulainya dari Bapak Ibu semua? Dan kenapa enggak kita mulai dari sekarang? Untuk bisa secara balance ngelola keuangan di semua area sekaligus. Nextnya terakhir, Bank Raya bantuin. Ini komitmennya. Mulai aja dulu, pakai apa yang Bapak Ibu punya, jalan kaki, jalan aja dulu, nggak usah buru-buru lari, ayo kita temenin. Karena di aplikasi Raya kita punya semuanya, siap nemenin Bapak Ibu semua untuk ngelola keuangan lebih baik, bisnis, komunitas, keluarga, pribadi, sampai ayo kita sehat bareng-bareng, banyakin berjalan dan bergerak gitu. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Mas M. Farhat, kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Jadi saya baru tahu kenapa tadi di awal ada gambar sepatu begitu ya, ternyata diakhiri dengan sepatu juga ya, supaya kita bisa lebih sehat begitu tadi. Dari Mbak Lolita sudah menarik, dari Mas Farhat sudah menarik ya, intinya kita jadi bijak dan sehat begitu ya. Nah sebelum nanti kita mau ada games nih, tadi udah inget-inget ya, siap-siap nanti pertanyaannya ya. Nah untuk mengulang kembali ya, untuk membuat diskusi kita lebih tajam, kita perlu tanya jawab nih, chit chat begitulah ya, ngobrol-ngobrol dulu. Mengembangkan dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Lolita dengan Mas Farhat. Tadi Mas Farhat udah cerita banyak tuh bahwa ada sejumlah teknologi ya yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Tadi ada tentang saku bisnis, kemudian laporan keuangan bisnis, aplikasi Raya begitu ya, ada saku Raya sampai tadi yang behavior dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya nih Mas Farhat ya, kan tadi
ada tuh satu mahasiswa yang sudah mulai punya usaha sendiri ya. Menjadi reseller, buka usaha, bangun bisnis melalui media sosial. Nah, ketika mereka memulai atau memperoleh penghasilan dari usaha, biasanya kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh para mahasiswa atau Gen Z dalam mengelola keuangan di tahap awal? Oke, mungkin bukan kesalahan kali ya. Kalau saya lihat mungkin apa yang nggak efektif nih. Ya, yang nggak efektif Apa, begitulah ya. apa yang nggak efektif nih ya dari pengelolaan usaha terutama di awal-awal. Yang pertama yang paling kelihatan yang tadi saya bilang, kecampur-campur duitnya. Kecampur-campur antara uang jajan, apalagi mahasiswa nih Mbak ya kalau kita ngomongin ya. Campur-campur uang jajan, transferan orang tua sama hasil dari putaran usahanya. Misalnya jualan daster. Ya kan misalkan jualan daster, kecampur-campur tuh antara modal usahanya sama keuntungannya. Jadi kalau kita tanya berapa untungnya? Tahu. Pokoknya nambah duitnya. Tapi akhirnya apa? Jadi sustainable. Jadi mungkin apa yang gak efektif adalah campur-campur. Kenapa? Karena biasanya ngerasa bahwa baru dikecil usahanya. Nah, ngerasa bahwa usahanya kecil. Kalau kita mau ngomongin hal yang gak efektif adalah itu. Banyak pengusaha baru merasa bahwa usahanya masih kecil. Padahal seorang pengusaha perlu punya visi besar terhadap usahanya. Iya sekarang masih kecil, tapi dalam setahun 2 tahun usaha saya akan besar. Kalau nggak dimulai dari sekarang ngelola keuangannya, nanti keteteran begitu udah gedenya. Jadi mungkin itu Mbak, tentang konsepsi pengelolaan keuangan, itu nanti aja deh kalau udah gede. Itu yang jadinya masih nggak efektif. Jadi start from the zero begitu istilahnya ya. Mulai dari 0 ke 1 sampai ke berikutnya ya. Betul. Oke. Nah kalau dari Mbak Lolita sendiri, kalau tadi kan sempat sebut tuh Mbak, bahwa ada beberapa hal yang juga dialami oleh para UMKM ya. Dalam hal ini sini juga ada UMKM, mereka tuh fokusnya kejar penjualan. Ya, mereka kejar penjualan, usaha yang rame tapi belum tentu sehat secara keuangan. Nah, sebenarnya indikator seperti apa sih untuk menilai kesehatan keuangan sebuah usaha? Oke. Indikator sehat keuangan usaha ya. Nah, pertama adalah omset itu sebenarnya tidak yang paling penting. Nah mungkin di sini teman-teman berpikir wah yang penting omset banyak gitu ya. Enggak, yang penting adalah gimana kita menentukan margin. Karena banyak kondisi seperti ini ada contoh ya. Contoh ada teman saya yang dia itu jualan pernak-pernik yang dijahit gitu sulam kayak apa ya. Bros pakai manik-manik gitu. Nah itu kan capek ya ngerjain betul ya. Apalagi kalau kurang cahaya gitu matanya juga sakit gitu kan ya. Itu dia marginnya paling hanya sekitar 20%, 25% dari modal. Modal plus 25% itu harga jual. Nah padahal dia sudah mengorbankan waktu banyak ya kan. Kemudian belum lagi kesehatan matanya dan sebagainya. Jadi angka 25% itu jadi terasa kecil karena banyak banget yang dikorbankan. Nah margin itu kita tentukan berapa. Jadi keuntungannya kita juga harus tahu. Makanya penting untuk bisa punya semacam laporan keuangan sederhana lah dari keuangan usaha kita. Kedua adalah cash flow. Jadi tidak hanya keuntungan saja yang dilihat, tapi cash flow juga penting. Jangan sampai sebenarnya untungnya lumayan nih, tapi ternyata banyak stok yang mangkrak gitu ya, nggak kepake. Atau ada piutang yang macet ya, mungkin ada pelanggan kita yang ngutang macet. Atau mungkin ada juga pasokan dari pemasok kita yang mungkin kita telat bayar atau gimana. Jadinya uangnya tuh muternya nggak lancar gitu. Nah ini juga adalah salah satu indikator. Kalau misalnya cash flow itu cukup sehat, tandanya adalah kita punya uang cukup setiap kita butuh beli barang, setiap butuh untuk modal yang lain-lainnya, untuk operasional itu kita ada uangnya. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah satu lagi punya dana cadangan. Jadi tidak hanya untuk pribadi tapi keuangan usaha juga punya dana cadangan kalau terjadi sesuatu itu ada dibedakan lagi sakunya dipisahkan dari operasional bulanan ya. Nah, jadi sebenarnya namanya usaha yang sehat itu kita taunya dari mana berarti kalau seperti itu. Kalau kita punya catatan ya, betul ya. Kita punya laporan. Jadi ada 2 kesalahan utama UKM sebenarnya di Indonesia ini. Yang pertama tadi sudah disebut oleh Mas Farhad. Tidak memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi.
Itu 2. Nah jadinya kalau tidak dipisah apa yang terjadi, kumpul jadi satu, kita nggak tahu sebenarnya untungnya berapa. Kalaupun sudah dipisah tapi tidak ada catatannya juga percuma teman-teman, kita nggak bisa ngitung ya. Berapa sih keuntungan kita? Ya, berapa piutang usaha kalau memang ada ya customer kita yang ngutang gitu kan ya. Nah kemudian satu lagi yang juga penting adalah apakah kita terbiasa menggaji diri sendiri. Untuk kita, kalau kita punya tenaga, iya misalnya. Iya. Betul Bu, iya. Itu kita buat semacam gaji lah untuk diri kita ya. Bulanannya tuh kita berapa sih mau menggaji diri kita atas usaha yang kita kerjakan. Begitu. Iya. Nah kalau kita belum bisa menggaji secara rutin artinya keuangan usaha kita belum sehat teman-teman. Berarti ada masalah nih. Apa yang sudah kita kasih tadi secara tenaga tadi belum bisa kita bayarkan dari usaha kita. Berarti ada yang kurang. Ya, kita harus bisa bayar ke diri sendiri dulu. Nah ini harus setiap bulan kita budgetkan dari keuangan usaha. Oh berapa sih gajinya kita tentukan dari mana? Bisa jadi kita tentukan dari berapa sih nilai tenaga kita ya kita hargai berapa, satu. Atau bisa juga dari persentase keuntungan usaha kita. Gitu. Oke. Iya, Gimana, Mbak? menarik Menjawab ya. Semakin menarik ini ternyata udah belajar dari kesalahan-kesalahan untuk membuat kita lebih bijak dan lebih tenang begitu ya. Nah ini kalau bicara soal pinjaman nih Mbak. Kalau dari sisi financial planner begitu ya, kan kita tahu tidak sedikit orang yang akhirnya pertimbangkan pinjaman pembiayaan ya. Nah menurut Mbak Lolita sendiri, hal apa yang perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan itu? Oke. Pinjaman nih. Pinjaman. Pinjaman. Pertama harus tahu tujuannya untuk apa. Untuk Oke. apa dulu? Apakah untuk yang benar-benar butuh atau hanya keinginan? Kalau itu bisa ditunda atau bisa dikurangin berarti pinjaman ini bukan solusi. Tapi justru akan jadi beban nanti ke depannya. Nah kadang-kadang kalau kita baru mulai usaha tuh banyak yang berani untuk ambil pinjaman. Padahal kita belum tahu prospek usaha kita ke depan gimana. Apakah usahanya bisa membiayai cicilan utangnya? Yakin bisa? Kalau yakin bisa sih nggak apa-apa. Lanjut aja. Tapi kalau masih belum yakin, ujung-ujungnya kita malah bisa terlilit utang karena usaha kita belum jalan stabil, tapi utangnya jalan terus gitu ya cicilannya. Jadi hati-hati itu. Kedua, kemampuan bayar. Apakah cicilan utangnya ini realistis? Kebesaran enggak dibandingkan dengan penghasilan kita. Kalau dihitung dari penghasilan pribadi, maka maksimal cicilan utang itu 30% dari penghasilan. Penghasilan 10 juta berarti cicilannya hanya boleh berapa? Sekitar 3 juta ya. Iya. 3 juta tuh semua cicilan utang ya, enggak cuma satu utang aja. Termasuk Semua cicilan pribadi utang itu. digabung. Termasuk yang pribadi atau Kita hanya dari pisahkan usaha? antara Oh, pribadi yang dan usaha. Ini Oke. saya kasih contoh pribadi dulu. Pribadi misalnya cicilan kendaraan, cicilan handphone itu kita gabung semuanya adalah maksimal 30% dari penghasilan kita pribadi. Usaha juga sama 30%-nya saja boleh Iya. mencicil. Nah itu jadi harus jadi pertimbangan juga ya. Iya. Nggak semudah itu juga ngambil pinjaman. Walaupun itu pinjaman produktif ya. Iya. Kalau untuk usaha kan produktif. Boleh dong ya kan, konsumtif jangan, produktif boleh. Boleh saja. Tapi hati-hati karena pinjaman produktif itu juga bisa menjebak juga kalau kita tidak memperhitungkan kemampuan bayarnya. Jangan sampai sekarang kita menikmati uang pinjaman itu, tapi nanti kita kena beban bunga yang Iya, kita nggak berasa sadar kaya gitu ya. sekarang. Iya, sekarang mungkin belum sadar, tapi nanti setelah menjalani, wah gede juga ya. Terus kalau dijumlah, jangan-jangan bunganya jadi lebih gede daripada pokok pinjamannya. Oh iya, betul. Ya jangan lupa biaya pinjaman itu kan ada cost-nya ya. Iya. Entah itu biaya pas mau ngambil tuh ada biayanya. Nanti biaya bunga lagi. Kalau kita telat bayar kena denda. Nah jangan-jangan jadi membengkaknya di situ. Padahal manfaat yang kita dapat dari modal cuma segini tapi bayarnya segede gini. Jadi rugi bandar ya ujung-ujungnya. Ngapain gitu kan kita pinjam. Iya. Saya jadi ingat yang di Mas Farhat ya, karena tadi ada beberapa aplikasi ya. Nah mungkin bisa disampaikan agar si pinjaman itu nggak lebih besar dari Oke. ketentuan sesuai saran dari financial planner. Seperti apa mungkin yang dimiliki oleh dari Bank Raya? Oke. So
kalau ngomongin pinjaman tadi nambahin sedikit Bapak Ibu. Ketika akhirnya memutuskan, oh kayaknya sanggup nih ngambil pinjaman. Ambillah pinjaman dari lembaga yang benar, yang diawasi oleh OJK. Jangan ngambil yang nggak tahu dari mana. Ya mungkin sering dengar ya, kalau yang aneh-aneh nanti jadinya malah pusing juga gitu. So pastikan, lihatlah dari bank, let's say misalkan Bank Raya, kita terdaftar diawasi oleh OJK, diawasi Bank Indonesia, anggota dari LPS gitu. Jadi ini dipastikan aman. Pastikanlah ngambil dari source yang aman. Nah terus gimana caranya ngelihat nih? Tahu dari mana nanti? Oh pengeluaran saya sekarang berapa? Sebenarnya kuncinya sih satu sih Mbak. Ngelihat, jangan alergi sama catatan keuangan usahanya sendiri. Gitu. Banyak orang yang takut ngelihat catatan keuangannya. Tadi contoh saya, seperti saya takut, beneran ini sumpah. Saya takut nginjek timbangan sekarang karena saya tahu saya menggendut. Tadi ini baju baru minta sama teman-teman panitia, cariin yang L dong karena yang M gak muat Mbak. Oh gitu ya. So intinya adalah kalau dari aplikasi Raya, dari Bank Raya gitu ya, selalu lihat cash flow-nya. Perhatikanlah cash flow-nya di sisi saku bisnis gitu ya. Transaksi krisnya dilakukan di sana sehingga semua pencatatan transaksinya secara otomatis bisa kelihatan. Sehingga apa? Jadi bisa ngelihat nih sebetulnya budget usaha saya berapa sih cost-nya atau biaya produksi saya berapa sih sebenarnya dan pemasukan saya sebenarnya berapa. Sehingga jadinya bisa ngelihat di situ catatan saya saat ini ada di mana. Sehingga Bapak Ibu jadinya punya awareness terhadap keuangan bisnis Bapak Ibu masing-masing. Itu dulu sih ya kunciannya sebenarnya. Setelah itu, setelah aware, udah tahu sama angkanya, baru ngitung-ngitung nih saya punya cicilan yang lain gak ya di luar sana? Saya punya ada cicilan di cicilan motor gak ya misalkan dan lain-lain. Baru bisa ngelihat gitu. So sebenarnya intinya adalah menyadari dulu titik saya sekarang ada di mana kondisinya. Jangan ngerasanya, jangan cuma dari ini loh. Sering kali tuh orang ngajuin pinjaman dari rasanya, kira-kira perasaan cicilan saya nggak ada deh, perasaan cukup. Iya perasaan, tapi begitu dilihat laporan keuangan ya udah lebih dari 30%. Iya. Bukannya bank nggak mau ngasih, tapi kalau dikasih nanti kecekek nih orang nih kasihan nih, nggak bisa bayar nih, bahaya nih. Gitu kan, jadi caranya pertama adalah dilihat dulu kondisi keuangan Bapak Ibu ada di mana. Nah kalau ngomongin aplikasi Raya, itu adalah salah satu contohnya kita kasih secara transparan. Silahkan dilihat laporan keuangannya. Dari sana bisa lakukan judgement dan action bisnis yang berbeda atau tindakan-tindakan yang berbeda buat bisnis. Salah satunya adalah dengan pinjaman. Gitu. Mungkin itu sih Mbak ya, dilihat dulu ya. bener ya. Oke, mungkin satu pertanyaan dari saya untuk Mas Farhat dan Mbak Lolita ya. Tadi saya ingat ada statement kita tuh di awal harus berani kunci ini untuk semua kebutuhan kita supaya kita bisa jadi lebih bijak begitu ya. Mungkin ada satu pengalaman gitu ya yang bisa dibagikan ke teman-teman yang menginspirasi sehingga soal kunci di awal itu pembagian antara misalnya 30% pinjaman, 30% untuk kebutuhan, 30% untuk dalam tanda kutip kita menikmati hidup gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Mas Farhat dan Mbak Lolita sehingga membuat teman-teman tuh ingat bener nih, saya harus ngunci 30% hanya untuk pinjaman, sisanya untuk menikmati hidup dan kebutuhan itu tadi. Antara kebutuhan dan keinginan ini sih perasaan ini loh yang harus dikunci oleh teman-teman. Silakan Mas. Boleh Mbak Lolita dulu. Yang banyak pengalaman ya. Iya yang banyak pengalaman ya biar bisa sharing ya. Sebenarnya sih begini ya. Kalau bicara tentang membagi alokasi anggaran itu kan berarti ya. Anggaran. Yang mungkin banyak belum disadari oleh teman-teman sekarang adalah kalau teman-teman berinvestasi, nih saya bicara investasi ya. Berapa sih imbal hasilnya? Coba saya mau tanya. Kisaran berapa persen? Tertinggi mungkin. Yang nabung atau investasi? Ada di sini? Ada. Berapa persen tertinggi? Belum ada investasi? 5% dari pendapatan. Enggak, maksudnya keuntungannya. Oh keuntungannya berapa? 5. Oke, 5%. ada yang lebih tinggi? Ada yang lebih tinggi? 2%? Oh, enggak, maksudnya investasinya imbal hasilnya. Kalau investasi imbal hasilnya berapa? Keuntungannya? Kalau deposito kan 2,5%, 3% gitu ya. Emas mungkin ya, Ya, gitu seperti Ibu itu. di belakang baju biru 5, oke sama sama Mas tadi. Ya,
30. Waduh, apa nih? Apa? Oh oke, kan nggak semua seperti Ade ini ya. Kalau mahasiswa mah udah canggih-canggih banget. Ya kan Bapak Ibu di sini mungkin apa sih S&P 500 gitu kan ya. Nah jadi nggak semua punya privilege untuk bisa atau berani ke situ atau punya pengetahuan ke situ. Akhirnya rata-rata ya sekitar 5%. Tapi berapa sih inflasi? Inflasi yang sekarang kalau menurut BPS ya 4,5-5%. Tapi jujur berapa sih? Lebih loh. Ya. BBM aja naik kemarin berapa? BBM pengaruh nggak ke Bapak Ibu UKM? Oh, pengaruh banget Langsung ya. kencang Aduh langsung pada suaranya. emosi Langsung semua nih. semangat. Langsung emosi. Ngaruh banget. BBM naik 10%, di kita imbasnya bisa iya betul Bu, bisa berlipat-lipat. Jadi inflasi itu tidak sekedar hanya 4-5% aja. Nah, gimana caranya kita bisa bertahan hidup sampai terus ya ke depan 10 tahun, 20 tahun ke depan kalau kita hanya bisa menyisihkan tabungan hitunglah 10% dari penghasilan. Padahal ngejar inflasi dengan investasi susah. Betul ya? Susah loh ngejarnya. Betul ya? Kalau semua bisa punya keuntungan seperti investasi di S&P 500 mah oke 30%. Tapi 30% apa yakin 30% terus? Enggak kan ya? Resikonya ada. Turun minus juga bisa. Ya, jadi caranya adalah dengan menginvestasikan sebanyak-banyaknya pastinya ya. Untuk bisa mencapai tadi biar aset kita tuh tidak tergerus oleh inflasi. Belum lagi kurs kita ya, kurs yang terus turun itu juga pasti akan pengaruh juga ke UKM. Itu akan sangat pengaruh. Nah jadi kalau bicara tentang alokasi gimana cara memaksanya, ya memang harus bisa berinvestasi di produk yang tepat dengan besaran yang sudah kita targetkan di awal. Oke sekarang saya baru bisa 5%, nggak apa-apa 5% itu udah bagus. Ya mulai aja dulu ya. Tadi taruh di saku apa Mas Farhad kalau mau investasi dulu? Sapu jaga. Saku jaga, kita punya saku jaga bisa saku jaga lebih untuk darurat ya. darurat, bisa lebih besar. Atau jaga optimal yang di lock. Nah yang di lock dijaga optimal misalnya. Jadi bisa seperti itu. Dengan memaksakan diri pelan-pelan 5% dulu deh. Lama-lama kita naikkan 7%. Bulan depan biasa kita naikkan 10%. Karena kalau mengelola uang itu adalah sebenarnya kebiasaan. Dari kebiasaan hari-hari kayak kita ngajarin anak kecil membersihkan tempat tidur. Kalau awal-awal pasti akan susah tapi lama-lama bisa. Pas udah nyaman dengan 5% kita naikin dong 7%. Naikin lagi 10% deh. Oh saya berani naikin bulan depan naik 15% saya investasikan. Terus naik begitu. Ya, nah dengan lama-lama naik kita biasa menjaga gaya hidup kita tetap di situ aja. Kalau nanti omset atau penghasilan kita nambah maka gaya hidup kita ya bolehlah naik dikit jangan banyak-banyak supaya kita bisa investasi lebih banyak. Intinya seperti itu. Jadi saya nggak ngasih prosentase menarik ya Mbak ya. menarik. Karena kalau bicara prosentase setiap orang tuh beda-beda kondisi keuangannya. Nah makanya kita fokus ke diri kita sendiri aja. Berapa yang kita mampu kita mulai dari situ dulu kita naikkan pelan-pelan. Semangat. Semangat, terima kasih. Dari Mas Farhad. Iya. Ya. Tadi kan tentang pengalaman yang memotivasi ya. Iya betul, pengalaman. Saya bukan pengusaha Bapak Ibu. Saya karyawan. Bangkir nih ya, bangkir. Iya, saya pegawai gitu kan. Tapi saya selalu kagum kalau ngelihat pengusaha. Karena pengusaha itu punya nyali yang saya nggak punya. Nggak semua orang bisa jadi pengusaha. Nggak semua orang punya nyali buat mengandalkan dirinya untuk menghidupi keluarganya. Kalau saya kan ngandelin kantor ya, saya gajian gitu kan. Iya. Tapi ke Bapak Ibu semua mengandalkan dirinya, tangannya untuk menghasilkan sesuatu untuk menghidupi orang banyak, nggak cuma keluarganya bahkan gitu. So saya sih sangat mengagumi itu Bapak Ibu para pelaku usaha. Jadi kalau dibilang tentang gimana caranya ya bisa ngelok di awal ya. Saya coba mau bilang gini, Bapak Ibu udah sampai di titik ini. Teman-teman mahasiswa yang udah mulai berusaha udah ada di titik ini. Anda udah punya usahanya, Anda udah punya nyalinya. Ngelok keuangan itu nggak ada seberapa dibanding dengan memulai usaha. Kalau dari sisi kesulitannya nggak akan lebih sulit daripada ketika Bapak Ibu memulai usahanya. Jadi kalau ditanya bagaimana motivasinya, Bapak Ibu pengusaha udah punya keberaniannya. Karena tinggal karena kalau menurut saya mengalokasikan budget itu butuh keberanian. Berani nggak saya konsisten sama budget saya? Berani nggak saya komitmen terhadap budget saya? Nggak kayak tadi tuh contoh Mbak Lolita, pengen jajan tahu-tahu ngambil dari pos yang lain. Berani nggak konsisten dengan itu?
punya nyalinya nggak untuk kosnya. Dan kalau saya lihat para pengusaha punya nyali buat itu, punya keberanian buat itu. Jadi mestinya sih nggak ada masalah gitu. Yang penting adalah dimulai dengan mitra yang pas. Mitra ini siapa? Dengan pengelolaan, dengan perbankan atau institusi finansial yang tepat. Yang tepat tuh apa? Yang jelas izinnya, yang jelas diawasin oleh regulator, OJK, BI. Yang jelas kalau Bapak naruh uang di banknya terjamin oleh LPS. Yang jelas kalau ada apa-apa mesti nanyanya kemana. Pilih mitra keuangan yang tepat. Dan sepengetahuan saya bekerja di tempat yang tepat. Gitu. Jadi bisa saling bantu. Bank Raya hadir dengan teknologi. Nah pertanyaannya bukan soal punya nyali untuk misahin duitnya. Tapi berani nggak belajar tentang teknologinya. Itu dia. Kalau Bapak Ibu mau belajar teknologinya, kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan teknologinya, ayo Bank Raya bantuin. Baik, terima kasih Mas Farhat dan Mbak Lolita. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Izinkan saya menambahkan kesimpulan sedikit dari diskusi ini bahwa di era digital saat ini bersikap bijak dalam mengelola keuangan tentu sangat perlu dilakukan ya. Karena kita ingin mencapai tujuan yang sehat secara keuangan dan hidup yang lebih tenang juga dalam menikmati semua yang teman-teman harapkan dan cita-citakan baik dalam usaha, bisnis maupun dalam keluarga. Terima kasih, nggak kerasa ya teman-teman, kita sekarang akan mengakhiri obrolan sore ini yang sudah memberikan perspektif dan bekal baru serta banyak buat teman-teman semua dalam mengelola keuangan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usahanya. Terima kasih banyak untuk Mbak Lolita Setiawati dan Mas Farhat yang sudah berbagi cerita, pengalaman, insight bersama kita di sore hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dan paling meriah. Oke.